الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا ونصر عبدا وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
tidak berbicara sendiri-sendiri, sebab berbicara pada saat khotib berkhutbah haram hukumnya. Yang keempat, setelah sholat Idul Fitri dan khutbah selesai, akan diadakan musafakah utawi salam-salaman dengan harapan semoga dosa-dosa kita sesama manusia dipun ampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan informasi saking Tamerjid salajengipun badhe wonten tambah pengumuman mengenai hal lazismu. Makanan pengumuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun laporan santunan lazismu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Masehi, Desa Benemulyo, Kecamatan Jora, Kabupaten Pati. Pada bulan suci Ramadan ini, pengurus lazismu memberikan santunan kepada 184 orang, terdiri dari kategori miskin 134 orang dengan nominal 100.000, jumlah 13.400.000. Yatim atau piatu 23 orang dengan nominal 300.000, berjumlah 6.900.000. Yatim piatu 2 orang dengan nominal 500.000, jumlah 1 juta rupiah. Cacat 16 orang dengan nominal 300.000, jumlah 4.800.000. Mualaf 5 orang dengan nominal 300.000, jumlah 1.500.000. Anak kurang mampu 4 orang, nominal 300.000, jumlah 1.200.000 rupiah, sehingga jumlah total pada santunan lazismu bulan suci Ramadan sebanyak 28.800.000. Adapun pemasukan yang pertama dari keluarga Ibu Jasmianun 1 juta rupiah, yang kedua Bapak Sutejo 1 juta rupiah, lazismu Genang Mulyo 26.800.000 rupiah. Adapun kas lazismu sampai saat ini saldo tanggal 26 Maret berjumlah 47.511.500, dikeluarkan santunan Ramadan 26.800.000, sehingga saldo akhir kas lazismu saat ini berjumlah 20.711.500 rupiah. Ketua lazismu Abdul Manan Bendara Haji Abdurrahman. Demikian yang dapat kami laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذين
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ma'asyiral muslimin wa jumhurul mu'minin rahimakumullah. Qad nazala 'alaikum yawmul 'id musibul baghdadi wal majid wa diyafatul lakum minallahil karim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama yawmal 'id fahuwa min al-kafirin as-sakin war-rahman ar-ta'am fahuwa min al-mu'minin al-faizin. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'inda harama fihi siyam wa halla fihi ta'am. Ba'da an farada 'alaina siyam wa hasana 'ala qiyam. Salatuhu wa salamuhu 'ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil anam wa 'ala alihi wa sahbihi madal ayyam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa muslimat jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara adzan maghrib berkumandang. Lalu bagian takbir menggema saut bersautan dari diri orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih, bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan tiba, sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segudang nikmat, hikmah, dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana berasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati hidangan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat sholat tarawih. Sesekali setelah sholat tarawih kita makan bersama, menikmati hidangan yang diantarkan secara bergiliran oleh warga. Bulan di mana pahala ibadah berlipat ganda, pintu surga dibuka, dosa-dosa diampuni, doa dikabulkan. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah Ramadan yang sudah kita lewati benar-benar sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Benarkah puasa sudah kita laksanakan sesuai sunnah-sunnahnya? Benarkah sholat tarawih sudah kita tunaikan dengan baik dan benar? Benarkah ada banyak harta
semuanya. Benarkah sudah ada banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada pastian Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berlumuran dosa ini, Allah masih berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lisa'ini farhatani, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa atau berhari raya, dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Kemarin sore di penghujung Ramadan, kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara kita, bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusaranya. Hari ini taman rumah-rumah sudah dihias, anak-anak melihat senang dengan gembira bermain dengan teman sebaya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari biasa. Seorang ayah terlihat puas bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil peras keringatnya. Suasana nikmat dihiasi dengan tradisi mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu menyicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri dengan bertakbir mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik, kakak, ayah, ibu, kakek dan juga nenek. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena pada momen Idul Fitri inilah ia bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama di perantauan mengadu nasib negeri orang. Ada yang berbahagia karena di tahun ini untuk pertama kalinya ia dipanggil ayah atau dipanggil ibu oleh anak pertamanya. Ada juga yang bahagia karena di momen Idul Fitri ini kita bisa pulang ke kampung halaman, tempat ia bermain semasa kecil, kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Tapi tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama
karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak kecil yang harusnya seusianya mendapatkan belahan kasih sayang dari ibunya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari yang fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan mendekatkan sedikit data. Jangan segan memberikan perhatian. Jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana wa kafirul yatim min sunnati hadza wa syara bisabab bagi waqta wa faraja bainahuma syai'a." Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit menegakkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat baik yang jauh atau mendekat. Sebagai manusia, kita semua tak akan pernah luput dari khilaf, salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucap, hati sering salah prasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik 1-2 kata kita bermusuhan antar saudara. Apa yang retak, mari kita satukan. Apa yang putus, mari kita sambungkan. Apa yang berjarak, mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini, jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hari ini, marilah kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta. Kepada sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita, orang tua adalah jimat kita di dunia. Kehidupan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja. Ia terlihat tetap semangat walau keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia. Bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak kecilnya. Bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat mengantarkan kita ke surga. Apa kabar orang tua kita hari ini? Sudahkah kita menjenguk keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar
kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka. Melahirkan dan membesarkan kita takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan, takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan, takkan setimpal dengan benaknya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusara mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak solihnya. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti. Ya Allah, ampunilah dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkanlah kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami terasa sangat enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tua. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami beramal dan menundanya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengurangi bakti kami. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti Engkau memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau lantaran ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahala mereka ya Allah, berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara. Kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan untuk dengan segera. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin-kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibalut kain kafan, yang mandinya dimandikan, sholatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita. Bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri.
Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan, wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun ghali, anta misbahul syukuri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafitaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafitaini, ya mu'ayyad, ya mumayyad, ya imam al-malakat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun,
المصباح Imam